Jangan lupa subscribe YouTube channel Jogja Berkabar dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Sebagai nek teng Gua Watu Lawang niku dadine sebagai napa juru kunci napa-napa nggih. Nek pas enten acara adat napa-napa ngoten. Enggak, saya enggak seorang juru kunci. Saya cuman ada mandat sewaktu ada orang perlu sewaktu-waktu oleh Mbah Juru Kunci, ya ada mandat untuk melaksanakan kebutuhan masing-masing orang yang membutuh di saat-saat tertentu. Kalau pas acara adat itu ya Mbah Juru Kunci. Mbah nek sak ngertosin jenengan nek Gua Watu Lawang niku ceritane kepripen to? Ceritane Simbah riyen. Nggih, Gua Watu Lawang niku menurut sejarah saking simbah-simbah riyin, konon gua itu termasuk tempat yang disakralkan dari peninggalan para wali saat itu. Nah, terus sampai saat ini masih sangat disakralkan oleh warga setempat, khususnya di wilayah Tepus, untuk berbagai acara, baik itu acara ritual secara pribadi juga ritual secara umum, artinya secara massal atau pada saat acara nyadran. Nah nek teng mriku Mbah, niku kan cok dingge nyadran ngoten nggih. Nah niku sakjane petilasane sinten napa kepripun niku? Nggih, niku manut sejarah simbah riyin, tempat itu termasuk masih napa nggih kelebet petilasan para wali. Nah, jadi sampai run temurun ada konon yang menceritakan bahwasanya niku petilasan Brawijaya 5 sampai ke Sultan Mataram Jogja pun pernah nepak tilas di tempat itu. Gitu Mas. Nah nek nyadran ngoten niku biasane nek Gua Watu Lawang niku pas dinten napa? Apa pas wayah napa? Nyadran niku dilaksanakan ini kan dipadukan dengan musim hujan, karena di sini petaninya tada hujan. Jadi di saat penyiangan pertama, setelah penyiangan tanaman tahap pertama, dikala umur tanaman itu kurun waktu kurang lebih 15 hari, itu musim itu kalau hari itu jatuh di hari Senin Kliwon. Bulan itu biasanya di skala bulan Desember, kalau toh itu pas hari Senin Kliwon itu harinya pas menurut perhitungan Jawa wong tuwek-tuwek niku dianggap hari terbaik. Kalau misal harinya nggak baik, bisa dilempar ke bulan depannya untuk mencari hari yang terbaik, yang Senin Kliwonnya itu nggak pas hari was, ringkel, dan lain sebagainya. Nah nek teng jero niku kan enten sing bentuke kaya napa nggih, gamelan napa-napa Mbah sing rada jero. Nah niku watune enten ceritane napa mboten? Sing pojok etan to. Nggih, pokoke sing paling jero. Itu di situ itu sebetulnya sejarahnya itu
sesaji Mas, itu kan dibentuk seperti tumpeng dan sebagainya, itu bukan gamelan tapi itu dibuat kayak tumpeng karena itu tempat sesaji katanya, itu sesajinya pada saat itu dilaksanakan di situ. Nah terus yang di depan yang itu kan ada tempat yang untuk ngobong dupo, nah, pas tempat ngobong dupo itu kalau kita masuk agak ke samping sebelah, yang sebelah selatan itu bisa dikatakan itu meja sekretariat, kalau bisa dikatakan zaman sekarang sekretariat, karena itu untuk penerima tamu, baik itu tamu seperti kita, juga tamu yang roh halus atau sebangsa mereka. Nah, itu kan, jadi itu ada penjaga, ada 2 penjaga di situ. Nah, nek teng Gua Watulawang niku kan nek enten sing misalkan teng pantai niku mboten angsal ngagem busana napa nek teng Watulawang enten pantangan napa ngoten mboten? Menika menawi sak ngertos kula mboten enten pantangan masalah pemakaian baju, karena khususnya menurut saya itu yang ada larangan khusus itu yang titiknya tertentu saja, misal di Parangtritis, Parangkusumo itu saya cenderung ada, karena di situ sumbernya atau kerajaannya Ratu Kidul itu di sana. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, konon ceritanya kalau baju yang tidak disukai itu warna hijau, itu katanya itu kan menyerupai busana yang sering dipakai beliau Kanjeng Ratu Kidul. Makanya kalau di sini nggak ada, itu setahu saya yang ada di sana. Itu. Jadi teng Gua Watulawang niku mboten enten pantangan khusus nonton ya? Ya khususnya itu, maaf ini agak melenceng juga, itu yang dilarang masuk atau yang dilarang aktivitas di dalam itu kalau perempuan baru bekerja lah, intinya saya nggak mau ngomong panjang lebar, tapi wanita yang baru bekerja tentang kotor itu nggak boleh masuk, karena kalau zaman Simbah dulu dipaksa, misal maksa masuk, itu juga fatal nanti akibatnya, karena tempat itu dianggap tempat suci. Jadi kalau orang baru kotor nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Itulah pantangan yang saya tahu, itu aja. Tempat itu nggak boleh untuk sembrono, istilahnya untuk berfoya-foya, khusus tempat untuk pemujaan. Nah, berarti nek misalkan enten sederek adoh napa masyarakat niku enten sing pengen cara-carane napa nggih nenepi wonten niku teng mriku nggih angsal, Mbak. Ya kalau khususnya cowok itu bebas, asalkan tujuannya jelas. Nah, terus kalau cewek itu boleh juga, asalkan pas fisiknya itu fisik bener. Untuk khususnya cewek saya nggak bisa ngomong panjang lebar atau menjelaskan secara real. Untuk perempuan saya kira semua sudah memahami, kalau wanita baru aktif pribadinya itu pasti nggak boleh. Jadi asalkan dia itu pas, nggak seperti itu, boleh saja itu. Nah, teng Gua Watulawang niku kan banyak, niku berarti kan kadang enten sing mboten paham to, Mbak. Sing sakjane Gua Watulawang ki sing sisih kulon, ening sing mikir sing belah watune iso dienggo mlaku tengah niku. Sakjane nek Gua Watulawang niku sing kilen apa sing pundi? Iya sing bener itu Gua Watulawang tuh ya yang tempatnya seperti aula joglo itu, yang ruangannya dalam dan lebar, itu yang ada di situ. Terus di situ juga makanannya itu namanya Pantai Gua Watulawang, itu kan sebetulnya nama realnya itu Pantai Gua Watulawang. Nah, karena itu ada 2 pintu gaib yang berada di dalam itu. Kalau kita lihat dengan langsung seperti kita nggak bisa tahu bahwasanya di belakang itu masih ada tempat lebih luas lagi, tapi itu ya kita harus tatas dulu, paling enggak kita menguasai indera keenam, atau kita udah jati diri kita benar-benar bersih, itu kita bisa tahu di dalam itu. Makanya ada Watulawang itu artinya ada 2 pintu lahir dan pintu batin yang bisa melihat itu. Makanya kalau orang-orang kadang sering napa niku ngarani sering miskomunikasi. Oh, Watulawang goleki watune sing kaya lawang, itu niku ngarani yo kurang pas, tapi menurut saya itu pintu batin yang dimaksud.
Kalau kita batinnya kusuk, kuat, apalagi kita menguasai indera keenam, itu banyak yang udah mencoba bisa melihat di dalamnya. Nah, nek sampai saat ini Mbah, selain berarti nyadran itu setiap dinten apa nih? Senin Kliwon. Senin Kliwon gitu. Nah, nek nyadran niku ngagem labuhan ngoten niku napa mung gunungan apa sajen syukuran niku teng jero napa pripun? Sanes. Nah, untuk adat budaya nyadran itu beda dengan larungan atau pakai gunungan. Tumpeng besar itu kan yang dimaksud, ndak. Itu lain, sesajinya hanya sesaji istilahnya atur syukur. Itu biasanya membawanya cuman sesaji, yaitu perlengkapan kinang komplit, terus dimasukkan di bokor kuning itu. Nanti diserahkan ke juru kunci, ngomong nadarnya apa, tujuannya apa, udah terlaksana, akhirnya nyadran di situ. Terus yang dibawa itu cuma nasi sama uduk ingkung, itu aja yang dibawa. Nasi itu harus digolong digolong kepal giling, golong gilik, tidak pakai wakul, jadi harus dibuat golong seperti tumpeng tapi bulat. Kalau tumpeng kan lincip, pendek seperti gunung kerucut. Kalau golong itu pendek bulat. Itu bawahnya itu aja, sama kembang sama dupo. Terus selain itu juga itu bokor kuning yang berisikan gantal dan perlengkapannya. Apalagi? Nah, Mbah, nek selama ini sing sak ngertosin jenengan, enten mboten sing cara-carane tirakat teng mriku saking tebih ngoten niku enten mboten? Ada. Paling jauh Semarang. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Solo, ada yang pokoknya banyak lah. Itu udah orang jauh-jauh, Magelang. Bahkan niku mboten naming istilah gur sepaham saya. Setelah itu saya itu pokok ada di situ, di sekelilingnya gua itu bukan hanya istilahnya itu asal orang, itu ndak, juga orang yang berbobot. Yo kadang-kadang itu ya wis termasuk opini sepuh sik kanggo paran poro, kadang orang yang punya derajat pangkat dan lain sebagainya lah. Karena tempat wonten ning mriku niku untuk penuwunan, jadi untuk lantaran kita itu memohon, bukan karena itu istilah kita itu musyrik terus tidak percaya adanya Allah, enggak. Cuman tempat untuk perantara mengajukan suatu permohonan, itu menurut prinsip saya tempat yang bisa untuk kita tenang, untuk kita mengungkapkan suatu doa, untuk memanjatkan doa itu kita agak kusuk tenang, nggak ada yang mengganggu. Akhirnya itu kebanyakan sing wonten mriku niku wong-wong berpangkat atau wong mau mencari pangkat. Itu 99% itu orang yang ke situ itu arai koyo ngoten niku. Jadi mungkin saja karena udah kebawa sama yang menciptakan petilasan atau yang pada saat zaman nenek moyang rumiyin niku wong sing wonten mriku wong yang punya kewibawaan tinggi, mungkin itu mungkin udah kebawa itu kesakralannya. Akhirnya tempat itu cocoknya untuk mencari derajat, misalnya mau jago lurah, mau dewan, mau misalnya pangkat tentara itu mau munggah naik pangkatnya ke apa itu. Terus kalau pejabat itu yo kasarnya mau negur tukang sapu kepengin munggah neng panitera atau munggah ke sekretaris atau ke manajer, itu biasanya seperti itu. Berarti niku sistemnya nganu nggih. Napa nggih berarti bermalam di gua niku napa pripun niku? Oh niku nganu mboten mesti. Nek kadang enten sing 3 hari 3 malam. Ada yang cuman 1 hari 1 malam. Ada yang cuman beberapa jam aja di dalam dengan pemanjatan doa niku. Itu
bisa dilaksanakan beberapa versi lah katakan. Wonten sing neges itu cuman kita menenangkan diri, istilahnya kayak dene semedi beberapa saat. Wonten sing bertapa, kalau yang berhari-hari itu kan bertapa namanya. Kalau semedi itu kan cuman beberapa menit katakan atau beberapa jam. Nek semedi itu bisa 3 hari 3 malam, yang itu bermakna sudah 40 hari. Biasanya ambilnya Rebu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, bisa selesai Kliwon, Rebu Legi, Kemis Pahing. Tapi kebanyakan kalau ambil 3 hari 3 malam yang jumlahnya 40 itu Rebu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, itu kan jumlahnya 40. Hitungane dihitung saking dinten lan pasarane Rebu, Kemis, Jumat, Pon, Wage, Kliwon. Niku nak digunggung ketemu 40, itu ringkesane itu bisa dikatakan udah 40 hari bertapa. Nonton niku. Nek Gua Watulawang niku masuke alamatnya pundi niku, Mbak? Berarti. Nek alamat secara resmi niku melune Pedukuhan Blabag Bumi, niku wilayah Bumi, niku Pedukuhane Ngasem, Desa Tepus, Kecamatan otomatis di Tepus.